hukum kita itu tidak bisa menangkap sebelum ada laporan korban. Banyak member-member, jadi ternyata begini, saya dapat laporan dari mata-mata saya di Jomingo. Loh, bukan ini penipuan apa enggak? Ini scamnya kapan? Berarti kan dia sudah tahu pasti scam ya. Nah, yang kasihan itu kan orang-orang yang tidak tahu kemudian menaruh semua uang di situ. Itu yang kasihan. Kalau yang sudah kayak pemain Ponzi ya biarin lah. Oke, kembali lagi ke channel Roy Sakti. Ya, ini masih membahas masalah-masalah aplikasi yang kemarin yang sempat rame. Nah, ini saya mau tanya sama Pak Roy ini. Pak Roy, kenapa lagi? ini beritanya wah sangat-sangat mendebarkan ini, Pak. Iya. Kan kita kemarin habis membuat YouTube masalah Jomingo, Pak. Jombingo. Jombingo. Ya sama-sama aja lah itu ya. Sama. DM kita rame, Pak. Rame ya. Serang terus. Admin juga rame juga diserang terus. Bunda-bunda ya yang nyerang nih. Banyak bunda-bunda yang menyerang. Waduh. Mereka juga ya menutupi mungkin ya Pak ya. Ya nggak tahu lah karena kan gitu loh, duit udah di sana kan pasti nggak objektif lah. Ya. Biasa. Akhirnya kita diserang. Lah dari pihak Jomingo dia membuat pemberitaan itu juga di media-media seperti yang terkenal tuh Pak, CNN Indonesia sama Detik kalau nggak salah ya, itu ya. Wah. Itu kan jadi beritanya seperti itu sebenarnya kan berita itu dipublish ya, untuk menenangkan para membernya akibat dari video YouTube kita yang pertama. Betul. Artinya ngelawan. Dia melawan ya. Dan yang lebih mendebarkan lagi sampai seluruh kantor ini juga kaget, juga takut. Kenapa Pak Roy buat video seperti itu? Istilahnya, ayo kita perang sama Jomingo. Gimana itu Pak? Dapat data-data dari mana itu Pak Roy? Oke. Wah itu, jadi begitu ngelawan, wah, ini perlawanan ya sih kan. Nah, kan kita ini semakin dilawan semakin penasaran itu kan. Takut, Nggak takut Pak? Wah ya deg-degan. Nah tapi itu yang bikin hidup lebih hidup ya. Karena kalau nge-review aplikasi yang pasti ecek-ecek, pasti scam kayak Medisa, FEC itu nggak ada tantangan. Makanya aku jarang bahas itu karena nggak ada tantangan. Tapi Jomingo ini kan sudah centang biru, izinnya lengkap, legalitasnya lengkap, sertifikatnya banyak, gitu kan. Beritanya juga CNN, Detik apa segala lah. Wah. Langsung zereng gitu kan, wah gimana? Nah cuman kan begini. Nalurinya, radar Ponzi-nya kuat. Kalau Spiderman itu kan radarnya kuat, ya. Nah jadi gini, aku itu sudah ada bahan itu semenjak seminggu yang lalu. Betul. Ya, jadi seminggu yang lalu itu ada followerku yang memberikan video, Pak, itu bulenya itu kan bulenya direkturnya Alimama. Ya. Jadi Alimama itu aplikasi Ponzi yang sudah scam. Ya, sudah lama itu. Ya sama kayak Jomingo, mirip kayak Jomingo, tapi berarti judul Alimama. Itu pertama kali ada aplikasi Ponzi itu Alimama sama JD Union. Itu korbannya banyak. Cuman begitu scam, orangnya udah hilang semua, gitu loh. Ya, sembunyi semua. Nah, kemudian dikasih itu kan, kasih aku, loh kok mirip ya. Nah, cuman kan yang di Alimama itu pakai kacamata, rambutnya putih, ini kok rambutnya kemudian di Alimama masih kurus. Masih kurus ada ininya. Ini kok agak lemu ya. Ya enggak gitu. Takut loh, karena kan kalau kita salah jadi masalah. Iya, jadi masalah besar, Pak. Saya sampai berkoordinasi sama tim inti, ya. Kita ada internal ya. Aku sampai koordinasi sama di teman-teman backup kita di Kabar Eskrim. Ya. Ini gimana ya? Dia bilang support, oke, siap. Cuman kan memang begini ya teman-teman, yang Anda harus pahamin adalah kawan-kawan kita di kepolisian, terutama tim Bidek Kabar Eskrim, hukum kita itu tidak bisa menangkap sebelum ada laporan korban. Betul. Ya, jadi harus ada korban dulu yang melapor. Karena itu delik aduan, maka kemudian dilakukan penangkapan, lidik, sidik, tangkap. Sebelum ada laporan korban itu nggak bisa. Nah, skema Ponzi itu, teman-teman ya, kalau orang sudah jadi korban, sudah terlanjur, sudah habis semua, pelakunya udah kabur semua.
Hanya mau lapor. Nah, akhirnya kan serba salah. Ya sudah, akhirnya saya koordinasi ini gimana? Mereka juga yakin ya. Akhirnya karena ada backup dari kan Roy Sakti kan nggak mungkin sendirian lah ya. Banyak yang ada lah. Intinya teman-teman ya tenang aja. Bangsa Indonesia itu masih terselamatkan. Masih banyak orang baik yang backup saya. Ya. Nah, oke. Cuman aku masih nggak yakin. Jadi aku nggak yakin karena apa? Itu kan cuma satu fakta, satu bukti yaitu Alimama yang itu ya. Nah, baru kemudian pas hari Minggu itu, 2 hari yang lalu. Ya hari Minggu ya kan, dapatlah aku bukti video kedua dan ketiga. Jadi di video kedua itu adalah orang yang sama ternyata ya. Yang dulunya kurus itu ya? Iya sekarang agak gemuk. Ini agak mirip ya kan? Orang yang sama. Ternyata di aplikasi Ponzi GIBX ya, GIBX. Ya, aplikasi Ponzi juga, scam juga ini GIBX ini. Jadi GIBX ini tahun 2020 akhir kalau nggak salah. Jadi waktu itu kan kita masih fokus nggak bahas Ponzi-Ponzian. Itu lagi zamannya. Jadi aku ingat GIBX itu zamannya GCG. Jadi ada namanya aplikasi itu GCG ya, Global Investment apa gitu kan, scam kemudian bikin produk baru dan ini ada produk turunan ketiganya. Betul. Nah, datanya Pak Roy pelajari ya, Pak. Nah, tak pelajarin kan. Nah, jadi waktu itu saya pelajarin ada dua video di tempat yang berbeda. Jadi yang nomor satu adalah video penanda tanganan, ada si pekunyuk itu tanda tangan ya. Itu kalau dilihat full length-nya teman-teman ya, itu sama, dia membikinkan seremonial bahwa akan ada investor dari Swiss International Bank. Itu ya kan. Nah kemudian di video berikutnya itu waktu seminar, nah dia memperkenalkan diri sebagai Dr. Daniel Harting. Thank you all for joining us for this teleconference signing ceremony between Global Investment Bank and Capital Trust and Swiss International Holding Trust AG. GreenPro Capital here with us today. I know you saw the pictures that when GreenPro was ringing the bell and becoming part of the first board in NASDAQ, I was standing right behind them. Langsung, wah ini ya validasi loh. Artinya kan kalau ada satu mungkin bisa jadi kemiripan, ya. Kan ini mungkin ini Upin itu Uipin, gitu lah, ya. Nah, kemudian kok kembar tiga, artinya ada 3 orang yang mirip-mirip. Ya, di waktu yang berbeda, tapi dalam kurung dengan misi yang sama, yaitu aplikasi Ponzi scam. Makanya ya, wah gatel aku. Malam Minggu itu nggak bisa tidur. Panas. Minggu itu Pak habis seminar workshop toh, habis ya workshop kan? itu. Wah nggak bisa tidur, wah bengi-bengi itu, malam-malam itu ngedit tuh, ngedit. Sekarang nanti kamu di YouTube kesuwen, ya. Kita juga material lagi banyak kan kemarin itu kita nabung kan, wah kelamaan kesuwen ini, harus digaspol ini, ya digebrak, jeder, ya. Dan akhirnya keluar itu, waduh. Itu benar-benar ulti itu. Jadi benar-benar data Pak Roy sudah mempelajari data-data itu yang sudah. Ya, jadi gini, kalau misal pihak Jomingo keberatan, ya silakan somasi saya, silakan laporkan saya. Oke. Ya, pencemaran nama baik. Nah, yuk kita buktikan. Ayo. Tapi kalau cuma diam aja, ya kan nggak tahu. Berarti kan ada udang di balik bakwan. Jadi setelah Pak Roy buat video-video itu, dapat responnya gimana Pak? Lebih tajam lagi atau semakin mulai sadar? Jadi banyak member-member. Jadi ternyata begini, saya dapat laporan dari mata-mata saya di Jomingo. Yes, kita punya tim mata-mata. Ada. Ya. Ya. Mereka itu sudah. Jadi gini. Aku menganalisa bahwa mereka itu sebenarnya sudah tahu ini aplikasi bahaya. Oh gitu. Mereka sudah tahu. Jadi mereka ini memang pemain Ponzi. Tinggal kapan scamnya, sebelum scam keluar. Rata-rata mereka itu kayak leader yang ikut itu mereka sudah tahu gitu loh. Oh, sudah tahu. Karena pertanyaannya kan Pak, jadi kira-kira scamnya kapan gitu loh. Loh, bukan ini penipuan apa enggak? Ini scamnya kapan? Berarti kan dia sudah tahu pasti scam ya. Cuman kapan? Nah ini pemainnya. Ya sudah lah kalau pemain ya biasa lah memang karena aplikasi kayak gini-gini nggak pernah ditindak tegas. Jadi Ponzi itu tidak ditindak tegas. Ya. Akhirnya menjadi ada komunitas penggemar skema Ponzi itu ada, pecinta Ponzi. Mereka itu kayak naruh uang kayak di meja judi aja. Pokoknya masuk duluan, cuan duluan, pokoknya
sebelum scam harus cabut duluan itu menang. Kalau scam duluan hilang itu hilang. Jadi dia memperlakukan aplikasi-aplikasi atau komunitas-komunitas abal-abal gini sebagai meja judi dia. Ya, seolah-olah dia nanti ya hobi, nanti anu lagi. Ya. Nah, yang kasihan itu kan orang-orang yang tidak tahu kemudian menaruh semua uang di situ. Itu yang kasihan. Kalau yang sudah kayak pemain ponzi ya biarin lah. Jadi yang pengalaman memang sudah sengaja ya, makanya kan ada beberapa ponzi-ponzi baru ya kan. Ya. Pak, berapa ponzi baru kok nggak dibahas? Masalahnya apa? Kalau kita bahas, itu jadi promosi buat mereka. Oh, ini masih baru ini masuk loh. Wah, gateli toh, ya kan? Istilahnya Pak Ron malah mengajari Iya, Pak. Petualangan ponzi ini malah kita itu kayak iklan gratis itu loh. Iya. Wah, ini masih baru nih, ayo masuk loh kan. Loh, gateli. Makanya aku diam aja lah. Ya. Kita ini baru bersuara kalau sudah hampir scam itu baru bersuara aja. Kalau masih baru ngapain, ya kan? Ya. Karena kalau kita suarakan, ya kan, enak dia dapat promosi. Kecuali terima endorse dari skema ponzi gimana ya? Boleh, menarik ya. Aplikasi ponzi silakan terima endorse dari saya ya. Kamu bayar saya nanti tak review aplikasimu jelek ya. Wes, tapi pasti rame itu pemainnya mana? Lo ya? Pasti ada yang mau nyoba. Iya, heran saya kan. Lah kita ngomong elek pun hati-hati, ini penipuan rame loh. Iya. Yo, apa sih? Jadi habis ini kita terima endorse saja, endorse untuk membuli skema ponzi. Jadi aplikasi ponzi baru-baru silakan daftar ke saya, ya kan? Ya. Terus pokoknya biaya endorse berapa nanti tak jelek-jelekin nama Anda, ya. Biar mereka nyoba. Ya nanti kan efeknya kan marketingnya lumayan viral itu kan. Iya. Pertanyaan nanti ya Pak di DM itu nanti. Apa? DM-nya nanti malah nyerang. Pak, gimana Pak? Pak, gimana Pak? Lah ya, gimana? Wah, ya wis. Serba salah loh kan. Istilahnya mau bahkan kita itu kan sebenarnya kan niatnya bagus ya. Kita itu niatnya mengedukasi orang supaya tidak terjebak di sana. Tapi begitu kita mengedukasi, mereka itu malah wah ini kesempatan nih masuk nih. Saya mau nyoba dulu. Gak teli, Cuk. Wis buat teli wong iki pancane. Memang mereka itu pemain sudahlah wis. Jadi kalau kalah sedot jangan nangis, ya. Nah, kalau ditanya Pak kapan skemnya ya kita nggak tahu lah. Kita tunggu ya. Artinya fakta sudah kita sajikan kepada Anda masyarakat. Ya. Terserah Anda mau bilang, oh ini kembar 3, oh ini permain. Kemarin kan ada yang nuduh, oh itu hoax editan. Ya. Waduh, canggih yang editku ya. Ya. Kita bikin deepfake ya kan. Nah, kemudian kita bikin videonya. Kan sekarang bisa kan? Bisa memang. Sekarang kan bikin pemain bokep mukamu kan bisa sekarang ya. Nah, tapi kemudian setelah itu kita pinjem mesin waktu. Ya. Kita nanti mendarat di 2 tahun lagi, 2 tahun yang lalu. Ya. Kemudian upload di YouTube gitu. Terus balik lagi gini kan. Wah. Orang-orang ini Nah, semoga ini bisa mencerahkan teman-teman ya. Dan ini ada yang menarik, ada yang menarik ya. Kalau Anda lihat di pendandatanganan GIB itu ya, GIB tadi ya. Coba dilihat ini stengnya. Nah, Anda lihat di logonya Swiss Bank ini, ya. Nah, kamu lihat ya. Kamu ingat nggak ini logonya apa? Ini adalah logonya aplikasi Sunton. Yang lama itu Sunton. Ya, Sunton yang tiba-tiba grafinya naik jebret itu ngambil duit ya. Maka bisa dipastikan ya, menurut prediksi saya. Komplotan Alimama, Sunton, terus GIB ini dan Jomingo ini satu komplotan.